Yana memberikan tanda pada Xian untuk berhenti pada tempat yang ia tujukan. Mobil milik Roni ikut berhenti tepat di belakang mobil milik Tika. Semua orang keluar dari kedua mobil itu dan Yana langsung mengeluarkan ajian cedak sesanti agar mobil yang mereka parkir tidak akan terlihat oleh Biantoro yang mungkin saja akan segera tiba di rumah Kimitra. "Rumahnya orang itu di sebelah mana, Yan?" tanya Aris. "Kita masih harus berjalan ke arah sana beberapa meter lagi. Rumahnya tepat ada di tengah-tengah, terhalang pohonan yang cukup rimbun," jawab Yana sambil menunjuk ke arah satu jalan yang tampak tidak terlalu sering dilewati oleh warga setempat. "Ya sudah, ayo kita langsung saja ke sana. Si tangan Biantoro itu," ajak Sian. "Sabar dulu Kak Sian, sabar." Yana menghentikan sepelan mungkin. Tika pun langsung ikut menarik lengan Sian dan memegangnya dengan erat. Yana saat ini harus mengawasi situasi rumah Kimita terlebih dahulu. Kedatangan mereka tidak boleh sampai diatipasi oleh Kimitra atau mereka akan tersudut dengan sesuatu yang mungkin saja akan disiapkan oleh laki-laki itu. "Tenang sih, kalau kamu tidak tenang, maka aku juga akan ikut menjadi tidak tenang," balas Tika. "Kita tidak boleh gegabah, kita harus ikuti apapun yang Yana arahkan sekarang." Sian pun ikut membalas genggaman tangan Tika. Untuk pertama kalinya ia merasa bahagia karena bisa menggenggam tangan Tika tanpa takut akan ditolak oleh wanita itu. Hal itu diam-diam sukses membuatnya tersenyum. "Maaf ya, maaf kalau aku sempat merasa tidak sabar. Aku benar-benar merasa terganggu karena hidupmu dan Manda diganggu oleh si kaki tangannya Biantoro. Aku benar-benar tidak merasa tenang dan ingin sekali menuntaskan urusan dengan Biantoro, si biang keladi," jelas Sian ikut berbisik. Tika bisa menangkap kejujuran di dalam penjelasan yang Sen berikan kepadanya. Ia menatap pria itu cukup lama, membuat wajah Sian perlahan memerah karena menerima tatapan yang begitu dalam untuk pertama kalinya dari Tika. Tika pun menyandarkan sebentar kepalanya ke pundak Sian untuk melepas semua beban pikiran yang masih saja bersarang di dalam kepalanya. "Setelah semua urusan dengan Biantoro selesai, mari kita menikah," ajak Tika. Sian bisa merasakan jantungnya berdebar hebat ketika mendengar ajakan menikah dari Tika. "Jangan ditunda-tunda lagi, jangan terlalu lama mempertimbangkan lagi. Aku sudah mengenalmu dan kamu pun begitu. Kita sudah sama-sama saling tahu satu sama lain. Jadi sebaiknya mari kita menikah dan berhenti mempertanyakan hal-hal yang tidak penting. Mari kita jalani lembaran baru. Aku ingin berjalan pada lembaran baru dan ingin kujalani bersama kamu. Jika kamu tidak keberatan," ujar Tika. "Tentu saja, aku tidak keberatan Tika. Aku sayang kamu dan aku jelas menginginkan hal yang sama yang kamu inginkan. Jadi ayo, kita menikah. Setelah semua urusan dengan Biantoro selesai, aku ingin menjadi bagian hidup kamu dan juga ingin kamu menjadi bagian hidupku. Aku ingin membuat kamu bahagia, bukan sekadar memberimu ikatan pernikahan tanpa ada bahagia di dalamnya. Insya Allah, sebisa mungkin akan kuusahakan agar kamu tidak terbebani dengan apapun setelah menikah denganku." Janji Jian sepenuh hati. Yana kini menatap ke arah semua orang yang sedang menunggunya setelah mengawasi situasi di dekat kediaman Kimitra. "Ayo, sebaiknya kita mendekat ke rumah itu sekarang," ajak Yana. Semua orang kini benar-benar mengikuti langkah Yana. Mereka menyusuri jalan yang cukup lebar dan dipenuhi rerumputan.
Jalanan itu jelas tidak pernah sama sekali dilewati oleh orang-orang yang tinggal di sekitaran daerah tersebut. Hanya ada jejak ban mobil yang tampaknya tidak terlalu sering melintas di sana. Pasti itu jejak mobilnya Biantoro, tebak Lili cukup sinis. Aris melirik ke Lili yang ada di sampingnya dan tersenyum lembut. Aku merasa khawatir sekarang kalau Biantoro muncul di hadapan kita. Aku takut kamu yang akan paling semangat memberinya pelajaran, ujar Aris. Biarkan saja, Lili memang maunya begitu Kak Aris. Lagi pula, Lili memang sudah lama tidak menjambak rambut seseorang. Mungkin inilah saatnya dia kembali mengasah keterampilannya dalam menjambak orang lain, saut Manda sambil menahan senyum. Aris langsung meringis saat mendengar hal itu tentang Lili dan Manda. Lili mengepalkan tangannya, kanannya dan menghantam kepala tangannya itu ke telapak kirinya. Bukan hanya aku jambak manusia itu, akan kubanting juga. Sekalian jika dia di hadapanku. Niat Lili benar-benar bulat. Mereka akhirnya tiba di dekat kediaman Kimitra. Yana memintanya untuk berhenti tepat di samping-samping, tepat di balik tiba-tiba pohon besar dan rimbun. Ia segera mengeluarkan ajian palang geni agar tidak ada satupun bantuan yang akan bisa datang untuk membantu Kimitra jika sudah berhadapan dengan Yana. Roni melihat bagaimana ajian yang Yana keluarkan membatasi area di sekeliling mereka, termasuk rumah Kimitra sendiri. Setelah mereka memasang ajian palang geni, Yana pun segera melangkah maju ke halaman rumah yang didatangi tersebut. "Hei, orang suruhan Biantoro, keluar kamu, hadapi aku secara langsung," tantang Yana dengan lantang. Kimitra yang saat itu sedang berada dalam rumahnya dan tengah mempersiapkan semua persyaratan untuk melakukan ritual tumbal umur kepada Manda. Mendadak menatap ke arah jendela rumahnya yang sedikit terbuka. Ia segera mendekat pada jendela itu dan bisa melihat siapa saja yang datang mencarinya. Ia bisa melihat sosok Yana dengan jelas bersama beberapa orang lainnya yang berada jauh dari halaman, dan di antara orang-orang itu ada Manda serta Tika di dalamnya. Hal itu membuat terbelalak selama beberapa saat dan juga merasa gelisah. Sial, bagaimana mereka bisa menemukan rumahku? Apakah Biantoro sudah tertangkap oleh mereka? Dan mau tak mau dia buka mulut soal keberadaanku, gumam Kimitra. Jangan jadi pengecut dan hanya bisa menyerang adikku dari belakang. Keluar kamu, hadapi aku, Yana kembali menantang. Kimitra pun segera membakar kemenyan putih di dalam wadah batu berisi tanah kuburan. Ia memanggil utus-utusannya dengan cepat agar dirinya memiliki bala tentara ketika harus berhadapan dengan wanita yang menantangnya. Setelah ia selesai membaca mantra untuk memanggil utus-utusannya, ia segera meraih keris tua berwarna hitam keemasan yang selama ini ia simpan. Ia membuka pintu rumahnya dan langsung menatap tajam ke arah Yana. Apakah kamu orang yang sudah membuat utusan kesayanganku musnah ketika sedang kuperintahkan untuk menyiksa Manda Harmoko? Tanya Kimitra. Yana pun tersenyum dengan tenang. Apakah kamu orang yang berani-berani mengirim utusan yang mudah sekali kumusnahkan dengan satu ajian untuk menyiksa adik kesayanganku? Kimitra mendengar pertanyaan itu dan merasa diejek oleh Yana. Kalau benar, maka aku harus mengatakan sesuatu dengan jujur kepadamu. Utusanmu itu sungguh sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa membagi kekuatannya untuk menangkis ajian yang aku desakkan ke arahnya pada malam itu, tambah Yana dengan sengaja. Kurang ajar, bentak Kimitra. Beraninya kamu menghina utusanku yang sudah kulenyapkan. Aku tidak bisa terima dengan penghinaan dirimu. Sekarang sebaiknya kamu bersiap-siap untuk menerima pembalasan dariku.
Kimitra tampak mempersiapkan serangan pertamanya kepada Yana. Roni terlihat kaget saat hal itu terjadi sehingga dengan cepat meraih pistol yang tersimpan di pinggangnya. Manda dan Tika segera menahan Roni agar tidak mengeluarkan tembakan. "Jangan Pak Roni, jangan lepaskan tembakan," larang Tika. "Kenapa? Adik kamu akan diserang oleh orang itu, Letnan Tika," ujar Roni tanpa tidak mengerti. "Itu memang tujuan kakakku menantangnya Pak Roni. Jadi sebaiknya kita tidak mengganggu dan tetap diam di sini ya, seperti kakakku inginkan. Kalau sampai kita mengganggu dan konsentrasinya kakakku berantakan, maka keadaan justru yang akan menjadi tidak kondusif. Ajian palang geni yang sudah dipasang oleh kakakku akan terbuka kembali dan tidak mungkin akan mendapat serangan dari utus-utusan orang yang ada di luar pembatas," jelas Manda. Sambil menunjuk ke arah beberapa makhluk yang tampak ada di luar batas ajian palang geni. Roni menatap ke arah Manda, tunjukkan, begitu pula dengan Xian, Ben, Juju, dan Aris. Mereka semua bisa melihat makhluk-makhluk utusan Kimitra tanpa kebingungan mencari keberadaan Kimitra saat itu. Jika ajian palang geni itu terbuka, maka makhluk-makhluk itu akan langsung menyerang membabi buta ke arah kita dan Yana. Tidak akan bisa berkonsentrasi penuh pada apa yang sedang dituju terhadap kaki ke tangan Biantoro. Tambah Tika. Blam! Blam! Kimitra mulai menyerang ke arah Yana, namun serangan itu dengan mudahnya ditangkis oleh Yana. Seakan kekuatan Kimitra sama sekali tidak apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan yang Yana miliki. Hal itu membuat Kimitra semakin merasa marah terhadap Yana. "Jangan senang dulu kamu, karena kamu bisa menangkis serangan dariku. Kamu itu hanya manusia biasa, dan kamu pasti juga punya kelemahan," geram Kimitra. "Kamu juga manusia biasa, sudah tua pula. Aku juga pasti punya kelemahan, dan disertai dengan kekurangan akibat penuaan yang terjadi pada dirimu," balas Yana tetap tersenyum seperti tadi. "Kenapa? Sulit ya menemukan manusia yang cocok dijadikan tumbal pada ritual tumbal umur yang kamu lakukan selama ini. Adikku semestinya itu ya di matamu." Kedua tangan Kimitra tampak mengepal dengan kuat usai mendengar apa yang Yana katakan. Tampaknya pada saat itu laki-laki tersebut merasa kaget karena Yana bisa menebak apa yang ingin dilakukan oleh terhadap Manda. Aris pun menyadari bahwa Lili dan ular putih miliknya tidak ada di sisinya lagi. Saat akan menanyakan keberadaan mereka, Juju langsung memberi tanda bahwa Aris untuk tidak perlu bertanya dan Lili ular putih itu. Yana jelas sudah memberikan tugas sendiri kepada Lili saat mereka berada di jalan tadi, sehingga Lili kini bergerak sendiri dan ditemani oleh ular putih milik Aris. "Aku sudah di dalam rumah laki-laki itu, Kak Tika," lapor Lili yang terdengar Tika melalui alat yang terpasang di telinganya. "Oke Lili, laporan kamu aku terima. Sekarang apapun yang kamu lihat di dalam sana, segera hancurkan, seperti Yana perintahkan tadi," bisik Tika membalas laporan dari Lili. "Oke Kak, tapi coba kakak buka dulu ponsel milik kakak sekarang. Ada beberapa foto yang kukirimkan," pinta Lili. Tika pun segera membuka ponselnya dan melihat apa yang Lili kirimkan. Manda dan Roni ikut melihatnya. Hal itu membuat Manda cukup terasa stres saat tahu kalau fotonya ada di dalam sebuah wadah batu berisi tanah. "Aduh, Biantoro benar-benar berniat ingin sekali menjadikan aku korban dari ritual tumbal umur," ungkap Manda mendadak kembali mengalami darah tinggi. "Ya, kamu jelas benar soal itu," tanggap Tika. "Oke Li, ambil fotonya dan Manda amankan. Setelah itu, hancurkan semua yang menjadi syarat ritual tumbal umur itu. Lanjutkan terhadap Lili." "Siap,"
balas Lili. Yana lagi-lagi menangkis semua serangan yang dikeluarkan oleh Kimitra. Roni cukup kagum saat melihat bagaimana Yana menangkis semua serangan itu hanya dengan menggunakan kedua tangannya saja. Wanita itu tetap berada di posisinya, tidak bergeser sama sekali sejak tadi. "Istrimu tampaknya tidak mengeluarkan banyak tenaga ya?" tanya Roni kepada Ben. "Begitulah dia memang tidak pernah butuh mengeluarkan banyak tenaga hanya untuk menghalau serangan. Baik itu serangan dari makhluk gaib, seperti yang ada di luar batas ajian Palanggeni itu, ataupun serangan kekuatan yang diberikan oleh lawannya. Aku bahkan pernah melihat sendiri bagaimana saat Yana melawan makhluk yang merasuki tubuh ibunya Sylvia. Aku saat itu diminta untuk terus membaca Al-Quran bersama Zian, Aris, Juju, Kak Tika, dan Manda, dan Lili. Saat proses perlawanan itu terjadi, aku bisa melihat kalau Yana memang tidak pernah mengeluarkan tenaga yang banyak. Dia hanya perlu memusatkan kekuatan pada tujuan, lalu memberikan serangan balik saat lawannya mulai lemah." Jawab Ben sesuai dengan apa yang ia ketahui. Lili membakar ranting kayu cendana bersama kain merah polos yang menjadi alasan hingga menjadi abu pada lantai rumah Kimitra. Selanjutnya ia memecahkan telur pertama dari buaya perawan, lalu menyingkirkan dengan perasaan sedikit jijik akibat bau amis yang tercium oleh hidungnya. Terakhir Lili melubangi buah kelapa kembar hingga airnya mengalir keluar dan habis tanpa sisa di dalam buah kelapa tersebut. Di luar, Kimitra merasa heran karena semua makhluk yang tadi ia utus tidak bisa mendekat ke arahnya sama sekali. Semua utusannya itu terlihat seperti kebingungan dan seakan tidak bisa menemukan di mana keberadaan Kimitra. Padahal Kimitra ada tepat di tengah halaman rumahnya. Yana kini mulai mengeluarkan ajian pematah dan menyerang Kimitra yang mulai kelelahan. Kimitra hendak menangkis serangan itu, namun keadaannya semakin menuai. Seperti yang tadi Yana sebutkan, membuatnya kesulitan berkonsentrasi antara bertahan dari serangan yang keinginan untuk menyerang. Mau tidak mau, akhirnya laki-laki itu menyerah dengan sendirinya setelah ajian pematah Yana lepaskan ke arah menerjang tepat pada bagian dada. Brak! Kimitra terlempar ke arah dinding rumahnya yang terbuat dari kayu, membuat dinding itu jebol dan Kimitra terdampar di lantai rumahnya dalam keadaan berdarah-darah, darah serta muntah darah. Setelah memberikan serangan tak terelakkan kepada Kimitra, Yana pun melepaskan ajian Palanggeni yang tadi membatasi wilayah sekitar rumah tersebut. Makhluk-makhluk utusan Kimitra telah pergi karena tak dapat menemukan keberadaan manusia yang mereka panggil. Roni kini maju bersama Tika dan Manda untuk mengamankan Kimitra yang masih hidup, meski dalam keadaan sekarat. Yana pun berdiri di hadapannya setelah kedua tangan Kimitra diborgol oleh Roni. "Kapan Kimitra akan datang ke sini? Jawab, atau aku akan membuatmu tersiksa lebih daripada yang kamu rasakan saat ini," ancamnya setelah menyiapkan ajian pemusnah jiwa di tangannya. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Umur. Ditunggu part selanjutnya. Oke.